Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan masih membahas yang berkaitan dengan pH atau derajat keasaman, yaitu hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro itu air, lisis itu pemecahan. Jadi pemecahan yang disebabkan oleh air atau pemecahan air. Yaitu garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Arahnya di sini nanti berkaitan dengan reaksi penetralan. Macam-macam garam, jika asam yang dibentuk dari asam kuat dengan basa kuat, garam yang terbentuk adalah garam netral. Hidrolisisnya dia tidak akan terhidrolisis. Tetapi kalau dia terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, garam yang terbentuk adalah garam yang sifatnya asam. Hidrolisisnya adalah parsial atau sebagian. Jika dia terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, garam yang terbentuk adalah garam yang jenisnya adalah basa. Hidrolisisnya juga adalah separsial atau sebagian. Jika terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, garamnya adalah bergantung pada nilai Ka dan Kb. Hidrolisisnya adalah hidrolisis total. Ini semua akan kita bahas setelah ini. Oke, pembahasan yang berkaitan dengan garam netral. Tadi sudah dikatakan bahwa garam yang terbentuk atau garam netral itu terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya adalah HCl dan NaOH. Oke, seperti yang kita tahu, HCl itu adalah jenis asam kuat, NaOH itu adalah jenis jenis basa kuat. Kalau kita ionisasikan, HCl ini akan membentuk H+ dengan Cl-. Sedangkan NaOH dia akan membentuk Na+ dan OH-. Suatu garam itu terbentuk dari anion dari sisa asam dan kation dari sisa basa. Artinya Cl- sama Na+ kalau kita gabungkan, dia akan membentuk suatu NaCl plus H+ sama OH- akan membentuk suatu molekul air atau H2O. Kemudian kenapa garam netral atau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat hidrolisisnya dia tidak dapat terhidrolisis? Alasannya kenapa dia tidak terhidrolisis, karena anion dari sisa asam yaitu Cl- ketika direaksikan dengan H2O dia tidak dapat terhidrolisis karena dia terionisasi secara sempurna. Begitu juga dengan Na+ dari NaOH. Na+ jika direaksikan dengan H2O dia juga tidak akan terhidrolisis, sehingga pH untuk garam netral ini adalah 7 atau sama dengan 7. Kemudian garam yang kedua yaitu adalah garam yang sifatnya asam. Garam yang sifatnya asam itu terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya adalah HCl dengan NH4OH. HCl itu adalah larutan yang sifatnya asam kuat. NH4OH adalah sifatnya basa lemah. Kalau kita ionisasikan, di sini adalah H+ sama Cl-. NH4OH kalau kita ionisasikan jadi NH4+ sama OH-. Karena dia akan membentuk suatu garam, maka Cl- sama NH4+ bergabung menjadi NH4Cl plus H+ sama OH- kalau bergabung menjadi H2O. Gitu. Kemudian kenapa garam asam dikatakan sebagai hidrolisis sebagian? Tadi di garam netral bahwa yang sifatnya adalah kuat, dia tidak dapat terhidrolisis. Kenapa? Karena dia terionisasi secara sempurna. Sedangkan kalau di sini masih ada yang mengandung asam kuat atau yang bersifat kuat, gitu kan, yang berasal dari asam ini. Maka kalau dikatakan bahwa Cl- ketika direaksikan dengan H2O, dia tidak dapat terhidrolisis, ya kan? Sedangkan untuk NH4+ di mana dia akan bereaksi dengan air, dia akan membentuk suatu NH4OH plus H+, masih bisa terhidrolisis. Jadi masih ada yang bisa terhidrolisis, sehingga dikatakan sebagai hidrolisis parsial atau sebagian. Kemudian pH-nya untuk garam yang sifatnya asam, karena masih dominan yang asam kuat ya, maka pH-nya kira-kira adalah kurang dari 7. Dalam menentukan pH dapat melalui
konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb kali molaritas garam dikalikan valensi garamnya. Gitu. Jadi kenapa di sini konsentrasi H+? Karena yang menang adalah yang kuat atau yang sifatnya asam kuat. Jadi di sini adalah konsentrasi H+. Kemudian untuk menentukan pH sendiri yaitu adalah min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk menentukan tetapan hidrolisis atau KH dengan cara sama dengan KW per Kb. Oke, perlu diberikan catatan bahwa di sini kan ada KW. KW itu adalah tetapan air atau tetapan water. Nilainya adalah selalu pasti 10 pangkat min 14. Jadi nilainya adalah selalu tetap 10 pangkat min 14. Kemudian ini adalah contoh soal dari garam yang sifatnya asam. Disuruh menentukan berapakah pH larutan NH4Cl 0,1 molaritas, di mana nilai Kb-nya NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti kita tuliskan dulu diketahui di sini diketahui NH4Cl yaitu adalah 0,1 molaritas. Berarti molaritas dari NH4Cl adalah 0,1 molaritas. Kemudian nilai Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian disuruh menentukan nilai pH-nya. Berarti cara menjawabnya yaitu menentukan pH, kita harus tahu dulu NH4Cl itu kan ada NH4, ada Cl. NH4Cl ini berarti suatu jenis garam, asam atau basa. Kalau dia tidak mengandung H atau OH, H+ atau OH-, seperti ini berarti NH4Cl ini dia sebagai garam. Dia garamnya terbentuk dari apa? Dari NH4 sama Cl. NH4-nya berasal dari NH4OH, di mana dia sebagai basa lemah, dan Cl dia berasal dari HCl, yaitu asam kuat. Kalau ada asam kuat sama basa lemah, garamnya adalah garam yang sifatnya adalah asam. Untuk menentukan pH dari garam yang sifatnya asam, tadi kita sudah belajar di sini, ya kan? Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb kali molaritas garam kali valensi. Berarti di sini menentukan konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb kali molaritas garam kali valensi, gitu kan? Oke, kemudian kita masukkan KW itu tetapan. Tadi sudah saya katakan tetapannya adalah 10 pangkat min 14. Dibagi Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kali molaritas garam itu adalah 0,1. 0,1 itu harus segini ya, 10 pangkat min 1. Kali valensinya adalah 1. Valensi garamnya adalah 1. Oke, kemudian baru kita jumlahkan 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu kan 10 pangkat min 15. 10 pangkat min 15 ini adalah dibagi 10 pangkat min 5. Kalau mau naik ke atas 10 pangkat min 5-nya jadi 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 1,8 kali 1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan ketemunya adalah 7,45 kali 10 pangkat min 6. Ya, ini adalah konsentrasi H+-nya. Berarti untuk menentukan pH itu rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Berarti min log konsentrasi H+-nya adalah 7,45 kali 10 pangkat min 6, ya kan? Kemudian berarti 6 min log 7,45. Ini adalah pH dari larutan NH4Cl. Oke, kemudian kita akan membahas garam yang ketiga, yaitu garam yang sifatnya basa. Ini adalah basa kuat. Masih ada atau masih dominan yang dengan basa kuat. Berarti kalau ditanyakan hidrolisisnya apa? Hidrolisisnya masih hidrolisis parsial atau sebagian, karena masih mengandung suatu sifat yang kuat.
Dan contohnya seperti ini. CH3COOH plus NaOH gitu kan. Kemudian kalau kita ionisasikan CH3COOH ini jadi CH3COO- sama H+. Sedangkan NaOH kalau kita ionisasikan jadi Na+ sama OH-. Dia akan membentuk suatu garam. Garamnya apa? CH3COO- sama Na+, garamnya jadi CH3COONa plus H+ sama OH- jadi apa? Jadi H2O. Kemudian tadi sudah saya katakan hidrolisisnya adalah hidrolisis spasial. Kenapa? Karena masih ada yang kuat yang bereaksi. Maaf, yang kuat, masih ada kuat atau yang sifatnya kuat. Kemudian berarti kalau hidrolisisnya CH3COO- ketika kita reaksikan dengan suatu molekul air, dia akan membentuk CH3COOH plus OH-. Sedangkan kalau Na+, ketika kita reaksikan dengan H2O, dia tidak dapat terhidrolisis. Makanya masih ada yang tidak dapat terhidrolisis, dikatakan sebagai hidrolisis sebagian. Dari 7 pH hampir sama rumus dengan menggunakan garam seperti garam as, yaitu di sini adalah OH-. Kenapa? Karena yang dominan kuatnya adalah dari basa kuat. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molaritas garam kali valensi. Untuk menentukan pH berarti kita harus pOH dulu, yaitu minlog konsentrasi OH-. Baru kita bisa mencari lewat pH melalui 14 min pOH. Kemudian sama dengan untuk menentukan tetapan hidrolisisnya adalah Kw per Ka. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jika ke dalam 200 ml larutan CH3COOH 0,2 molaritas ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,8 molaritas dan Ka dari CH3COOH-nya adalah 1,8 kali 10 akmin 5. Berapakah pH larutannya? Berarti kita tulis yang diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Oke, yang pertama adalah diketahuinya dulu. Di sini diketahui 200 ml larutan CH3COOH, berarti volume dari CH3COOH-nya adalah sama dengan 200 ml. Kemudian molaritasnya adalah sama dengan 0,2. Kemudian diketahui lagi 50 ml larutan NaOH, berarti volume dari NaOH-nya yaitu adalah 50 ml. Molaritasnya adalah 0,8 molaritas. Ka-nya adalah sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Kemudian kita disuruh menentukan pH-nya. Oke, sebelum kita menentukan pH-nya, kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini adalah CH3COOH, di sini adalah NaOH. Masih mengandung H, masih mengandung OH. Berarti belum terbentuk garam. Artinya CH3COOH ini dia sebagai apa? Ya, dia sebagai suatu jenis asam. Asam apa? Jenisnya adalah asam lemah. Sedangkan NaOH itu masih mengandung OH, berarti dia suatu basa. Basanya basa apa? Dia adalah basa kuat. Kalau asam lemah sama basa kuat, garam yang terbentuk apa? Ya, yang terbentuk adalah garam yang sifatnya basah. Gitu. Kemudian untuk menentukan pH dari sifat senyawa ini, berarti kita harus tahu garamnya dulu kan. Untuk menentukan garamnya, berarti kita harus mereaksikan dulu. Mereaksikan apa? CH3COOH plus NaOH, dia akan membentuk apa? CH3COOH ini kalau kita ionisasikan jadi CH3COO- sama H+. Sedangkan NaOH jadi apa? Jadi Na+ sama OH-. Kalau kita gabungkan jadi CH3COONa plus H2O. H2O-nya dari OH- sama H+, CH3COO- sama Na+ dari CH3COO. Nah, mana garamnya? Ini adalah garamnya. Oke, gitu. Oke. Dalam menentukan nilai pH dari garamnya ini, kita kan belum tahu berapa nilai-nilai molaritas garamnya. Berarti kita harus tahu dulu. Saya tulis kembali di sini.
CH3COOH plus NaOH, dia jadi CH3COONA plus H2O. Di sini ada mula-mula reaksi sisa atau kondisi ketika kita mau mencampurkan. CH3COOH itu dia tadi punya volume 200 ml, molaritasnya adalah 0,2 molaritas. Ya kan, berarti di MRS ini yang bekerja adalah yang mol. Ya, berarti untuk mol sendiri seperti yang kita tahu, saya ingatkan kembali, mol itu bisa molaritas kali volume atau mol itu bisa melalui gram per AR atau MR. Berarti mana yang diketahui? Yang diketahui ternyata adalah molaritas per volume. Berarti menggunakan rumus mol yaitu molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 0,2. 0,2 kali 200 berapa? 40. Berarti di sini adalah 40 milimol. Kemudian NaOH-nya. NaOH-nya di sini juga sama molaritas sama volume. Berarti tinggal kita mengkalikan sama dengan berapa? 50 kali 0,8 sama, yaitu adalah 40 milimol. Karena dalam kondisi ini adalah M adalah mula-mula, berarti hasil reaksi dia belum menghasilkan. Pada saat reaksi atau R ini, kita lihat pada mula-mula tadi adalah 40 milimol untuk CH3COH dan 40 milimol adalah NaOH. Sama-sama koefisiennya 1. Berarti pada saat reaksi semuanya adalah habis terpakai. Jadi berapa? 40 milimol. Di sini juga adalah 40 milimol. Di sini berapa? Pada saat reaksi ini sudah menghasilkan sama, yaitu di sini adalah 40 milimol. Ini juga 40 milimol. Gitu. Kemudian setelah itu 40 dikurangi 40 itu habis, 40 dikurangi 40 itu habis. Di sini adalah 40, di sini adalah 40. Gitu. Berarti mol dari CH3CON atau mol dari garamnya itu adalah 40. Sedangkan untuk menentukan molaritas, ya kan? Molaritas garam atau di sini adalah CH3COONA-nya itu sama dengan apa? Kalau kita mau mencari molaritas berarti tinggal membalik mol per volume. Mol per volume. Dan volumenya adalah volume total karena CH3CONA itu dihasilkan dari CH3COH yang direaksikan dengan NaOH. Molnya berapa? Molnya adalah ya dia adalah 40 milimol. Kemudian per volume totalnya berapa? Volume total CH3COH tadi adalah 200, NaOH adalah 50. Berarti ketika 200 sama 50 ditambahkan jadi berapa? Jadi 250 mili. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 0,16 molaritas. Gitu. Ini masih molaritas garamnya. Belum masuk ke pH-nya. Berarti konsentrasi OH min sama dengan akar Kb per Ka kali molaritas garam kali valensinya. Kb-nya berapa? Kb-nya akar 10 pangkat min 14. Per Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dikali molaritas garamnya. Molaritas garamnya berapa? Ini adalah 0,16. Kali valensinya adalah 1. Oke, kemudian ketika kita jumlahkan semuanya, ketemunya adalah 9,43 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Ini adalah masih OH min. Berarti POH-nya berapa? POH-nya kan min log ini ya. Min log 9,43 kali 10 pangkat min 6 atau 6 min log 9,43. Ya, ini adalah 6 min log 9,43. Berarti untuk menentukan pH itu sama dengan 14 min POH. Berarti 14 min 6 min
log 9,43. Berarti 14 dikurangi 6 berapa? 14 dikurangi 8. Minus sama minus jadi plus log 9,43. Jadi ini adalah pH dari garam CH3COONa. Seperti itu. Jadi identifikasi dulu zat-zatnya apa, nanti menggunakan rumus apa. Seperti itu. Oke, garam yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam dan basa lemah. Garam ini terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Contohnya adalah CH3COH dan NH4OH. Kalau hidrolisisnya, karena dia tidak ada kuat, berarti semuanya dia terhidrolisis atau dikatakan sebagai hidrolisis total. Gitu. Oke, kemudian CH3COH, kalau kita ionisasikan jadi CH3COO- sama H+. Sedangkan NH4OH jadi NH4+ sama OH-. Garam yang terbentuk ini dengan ini jadi CH3COONH4 plus H2O. H plus sama OH- jadi H2O. Kemudian hidrolisisnya gimana? Berarti karena dia dapat hidrolisis keduanya, jadi seperti ini. CH3COOH plus OH- sama Na plus. Direaksikan dengan H2O, dia akan membentuk NH4 ya. NH4 plus. Jadi NH4OH plus H plus. Bagaimana pH-nya? Untuk pH-nya, jika dia terbentuk dari asam, jika sifatnya asam, maka nilai Ka-nya itu lebih besar dari Kb. Jika basa, itu Ka-nya kurang dari Kb. Jika pH-nya adalah netral atau 7, Ka-nya sama dengan Kb. Secara spesifiknya untuk menentukan pH dapat melalui rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kb kali Ka per Kb. Untuk pH-nya sendiri dapat ditentukan melalui min log konsentrasi H+. Seperti itu. Jadi, sekian dulu pembahasan mengenai hidrolisis garam. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.